Halo teman-teman, selamat malam. Kali ini saya berada di Tanjung Berikat. Di sini saya ditemani oleh Ketua Pok Darwis Tanjung Berikat, Bang Reno. Bang Reno. Ya, kali ini kita akan mengulas tentang Bukit Batu Petumpak yang akan diceritakan oleh teman kita yaitu Bang Reno. Silakan. Oke, terima kasih. Jadi begini teman-teman, kita akan bercerita tentang Batu Petumpak. Sebelum bercerita masalah Batu Petumpak, apa sih Batu Petumpak itu? Arti dari Batu Petumpak itu sendiri. Nah, jadi Batu Petumpak itu kalau kita di sini bilangnya sebuah batu yang bertindih, Ya, tumpang ada tindih. yang atas bawah gitu. Ya, tumpang tindih. Jadi ada batu bawah itu besar, jadi ada batu kecil di atas. Untuk batu yang kecil itu apakah dibikin oleh manusia apa gimana? Enggak, itu alami. Alami memang dari dulu. Enggak ada yang namanya campur tangan manusia, enggak ada. Emang realnya emang dari dulu, dari nenek moyangnya bahasa. Real banget. Nah, jadi selain dari yang kita tahu selama ini Batu Petumpak itu indah, asik, keren gitu kan. Batu Petumpak itu juga mempunyai sebuah sejarah yang patut kita kenang. Untuk sejarah apa itu kira-kira? Apakah tentang perjuangan nenek moyang kita? Apakah tentang yang lain-lain gitu? Nah, jadi Batu Petumpak ini itu dulunya ceritanya itu pernah dijadikan tempat persembunyian oleh tentara kita Indonesia di waktu zaman perang dulu di tahun 1946. 1946 Ya. udah merdeka dong, satu tahun. Nah, jadi pas kita merdeka di tahun 1945, nah jadi wilayah-wilayah yang di pusat kota udah dikuasai oleh tentara kita yaitu Indonesia. Nah, jadi para sekutu yaitu Belanda masuknya di lewat daerah pesisir itu. Jadi tentara-tentara Belanda masih ingin merebut Indonesia ini Iya, lewat benar. pesisir gitu. Iya, benar. Nah, itu pun sendiri tentara Indonesia kita itu dipimpin oleh seorang kapten perang itu yang bernama F. Manusama, yaitu dari Maluku. Yang memimpin perang itu yang dari Maluku. Iya, namanya Manusama. Manusama ya. Nah, jadi itu sebuah terjadinya perang yang sangat sengit antara pihak Belanda sama Indonesia. Ya. Nah, dibuktikannya bahwa itu pernah terjadi peperangan. Dahulunya banyak masyarakat kita menemukan yang namanya selongsong peluru di sekitaran Batu Petumpak. Selongsong yang Untuk peluru. Peluru ya, selongsong peluru. Jadi masyarakat dulu takut yang namanya menyimpan selongsong peluru tersebut. Oke. Selebih dari tentang sejarah yang kelam, tentang sejarah nenek moyang memperjuangkan tanah kita. Apalagi yang daya tarik untuk wisatawan yang sekarang, apakah ada keistimewaan untuk para wisatawan maupun luar ataupun dalam negeri gitu? Maksudnya daya tarik yang ada di Batu Petumpak. Ya, apakah ada pemandangan gitu? Apakah selain sejarah yang kelam kemarin gitu? Jadi gini, untuk dusun kita Tanjung Berikat itu sendiri, kita itu dikelilingi oleh laut. Nah, jadi untuk di bukitnya itu sendiri, keindahannya salah satunya kita bisa melihat hampir 360 derajat itu laut. Jadi kita bisa melihat keindahan laut pantai dari atas bukit. Bukitnya loh. Iya. Dan selebihnya juga keindahan yang kita bisa nikmati di
Batu Betumpak itu sendiri sunset dan sunrise-nya satu titik. Jadi untuk sunsetnya dapat, Ya. sunrise-nya juga dapat. Dapat, kedua-duanya dapat. Kita bisa seharian di situ dong. Iya bisa. Yang lebih bikin kita seru, wow gitu. Yang tidak bisa mungkin kita dapatkan itu bisa menyaksikan sunrise muncul tepat di atas permukaan air laut. Air lautnya. Itu yang bikin keren. Untuk sunset Sunrise. sunrise paginya itu Iya. di antara lautan sama mataharinya itu dapat jelas gitu. Dapat jelas banget, bulat utuh. Boleh dicoba nih. Boleh, bagi wisatawan yang mau coba, ayo datang ke Tanjung Berikat. Mau nanya lagi nih untuk lajunya kapal, apakah kita bisa dari Bukit Betumpak itu lihat kapal bawa barang, kapal yang gede-gede yang lewat? Katanya kan di daerah Tanjung Berikat salah satunya ada jalur kapalnya. Iya. Betul banget. Jadi Tanjung Berikat ini merupakan jalur sutra. Dulunya juga jalur sutra yaitu perdagangan. Nah, yang bikin kita kagum lagi dengan Tanjung Berikat sendiri yaitu pantainya atau lautnya sendiri masih alami. Nah, sehingga kapal-kapal dari mulai kecil sampai besar lewatnya di Tanjung Berikat dan itu terlihat dengan jelas sekali. Jadi itu yang bikin nilai plus juga untuk keindahannya sendiri. Ya biasanya kan di daerah yang lain kita bisa lihat dari jauh, Iya. cuma dikit atau agak nggak kelihatan. Agak samar-samar Ini gitu. samar-samar. Ini jadi untuk kapal besar kecilnya emang jelas gitu. Jelas banget, Kalau diambil sama foto atau HP di video itu emang nampak gitu. nampak benar. Wah mantap nih, keren pasti nih. dong. Kita coba ya. Ya kawan-kawan, untuk cerita Bukit Batu Betumpak sampai di sini. Terima kasih untuk teman-teman, support terus channel kami. See you.